Jangan, nanti terkena hak cipta. Duh. Video yang udah diupload ke Reels itu, nah itu masih bisa jadi aset ya. Bisa kita gabung-gabung seperti video aku yang sekarang dijadikan video panjang. Siapa di sini yang masih berpikir kalau video pendek yang sudah pernah kita upload itu cuma bisa dipakai sekali? Nah, kalau kamu masih berpikir seperti itu, berarti kamu sedang melewatkan banyak peluang. Karena ternyata video pendek yang udah kita buat, baik itu Reels, video di TikTok ataupun di Short, bisa kita gabungkan ya menjadi video panjang seperti ini. Bisa dilihat kemarin aku udah posting ini sebagai Reels, aku potong-potong 15 detik dan sekarang aku jadikan video panjang. Dan ini tidak melanggar hak cipta ya, karena ini video kita pribadi. Jadi ini sama sekali tidak melanggar apapun karena ini hasil karya kita sendiri, kita yang merekam, kita yang mengedit, dan kita juga yang mengunggahnya. Jadi jangan takut untuk memanfaatkan kembali konten yang udah pernah kita buat. Seperti video yang sekarang kalian lihat ya. Ini adalah kumpulan dari berbagai video pendek yang aku rekam saat bekerja, mulai dari proses dekor, persiapan, pemasangan, sampai nanti proses bongkar dekor setelah acara selesai. Aku percaya ya, setiap konten yang kita buat itu aset. Kadang kita terlalu fokus mengejar konten baru setiap harinya sampai lupa kalau sebenarnya kita sudah memiliki banyak stok video yang bisa dimanfaatkan kembali. Daripada video-video itu hanya tersimpan di galeri dan tidak dipakai lagi kan, kenapa tidak kita susun ulang menjadi konten baru? Selain menghemat waktu, cara ini juga sangat membantu untuk tetap konsisten membuat konten. Sebagai seorang ibu rumah tangga, aku tahu kok rasanya membagi waktu itu tidaklah mudah. Bener nggak, Moms? Ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, ada anak yang harus diperhatikan, bener nggak sih? Ada kewajiban sebagai seorang istri. Belum lagi kalau kita juga memiliki pekerjaan atau usaha sendiri. Mau jualan ataupun bisnis seperti aku ya, jujur ya, menjadi IRT sekaligus mencari penghasilan tambahan bukanlah hal yang mudah. Tapi justru karena itulah aku memutuskan untuk memulai serius di dunia konten kreator dan affiliate marketing. Awalnya aku juga gak ngerti apa-apa loh. Pokoknya nol, gak ada ilmu apapun. Aku berusaha belajar. Aku tidak tahu caranya membuat konten sama sekali. Aku tidak tahu cara mendapatkan komisi. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya. Gimana sih ini memulai? Untuk memulai aja aku gak tahu. Tapi aku sadar satu hal. Kalau aku terus menunggu sempurna, aku tidak akan pernah memulai. Bener gak? Siapa nih yang belum memulai sampai detik ini? Akhirnya mulai dari hal yang sederhana itu, mulai belajar membuat video, mulai belajar berbicara di depan kamera, mulai belajar konsisten upload, mulai belajar menjual produk melalui konten. Ya pokoknya mulai. Intinya mulai aja dulu. Dan ternyata dari rumah pun seorang ibu rumah tangga bisa memiliki penghasilan sendiri. Sekarang aku menjalani 2 peran sekaligus. Sebagai pelaku usaha dekorasi dan juga sebagai konten kreator serta afiliator. Bahkan aktivitas sehari-hari saat bekerja seperti ini pun bisa menjadi konten ya. Saat memasang dekor bisa menjadi konten, saat proses persiapan bisa jadi konten, saat perjalanan menuju lokasi bisa jadi konten, bahkan saat bongkar dekor pun bisa tetap menjadi konten. Karena pada dasarnya konten yang terbaik adalah aktivitas nyata yang kita jalani setiap hari. Mau nyuci piring, ngepel. Banyak orang berpikir kalau menjadi kreator harus memiliki alat yang mahal, harus punya studio, harus punya kamera canggih, padahal tidak. Aku sendiri banyak memulai hanya dengan menggunakan handphone. Yang terpenting bukan alatnya, tetapi kemauan untuk belajar dan konsisten. Bener gak? Kalau hari ini video kamu tuh masih sedikit yang nonton, gak apa-apa. Kalau hari ini komisinya masih kecil, gak apa-apa. Karena semua proses besar selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting jangan berhenti, terus belajar, terus memperbaiki kualitas konten, terus upload yang penting ya.
Karena kita tidak pernah tahu video mana yang akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dan buat teman-teman IRT di luar sana, jangan pernah merasa bahwa status sebagai ibu rumah tangga membuat kita tidak bisa berkembang. Justru dari rumah kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa belajar, kita tetap bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting, kita tetap bisa membantu perekonomian keluarga. Kalau kalian ingin belajar menjadi afiliator dan konten kreator dari nol sampai bisa menghasilkan, kalian bisa ya bergabung bersama aku di Bimbingan Cuan. Di sana kita belajar bersama mulai dari dasar, cara membuat konten, cara memilih produk, sampai cara mendapatkan penghasilan dari afiliat. Tapi kalau kalian belum siap ikut bimbingan, tidak masalah. Kalian juga bisa belajar secara mandiri melalui buku panduan Afiliat karya Sabar Nasution. Buku itulah yang selama ini aku gunain sebagai salah satu panduan belajar. Link untuk bimbingan maupun buku panduan udah aku sediakan ya. Semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran rezeki, dan tetap semangat untuk terus berkarya. Karena setiap konten yang kita buat hari ini bisa menjadi jalan rezeki kita di masa depan.